Kenalin, namaku Sabita. Aku Najwa. Dan aku Vagaista. Nah, hari ini kita mau ngadain sosial eksperimen nih dengan tema Pancasila sebagai nilai filsafat Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosial eksperimennya itu kayak kita tuh mau tahu pendapat Gen Z terhadap beberapa studi kasus yang menyangkut tema yang kita sebutin. Nah, mereka tuh setuju nggak sih atau tidak setuju sama kasus-kasus yang akan kita tanyain nanti. Oke? Kita mau ke Visip sama Eva. Ica, untuk videonya langsung aja. Kuy. Oke, sore Kak. Kali ini kita mau adain sosial eksperimen nih. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak ini siapa aja? Oke, aku Elin. Aku Franz. Aku Fritzi. Aku Kega. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nama kakaknya siapa? Warren. Salomo. Amsei. Namanya Kak siapa? Elisha Karina. Nah, sebelumnya boleh nih kenalan dulu kakaknya siapa? Namaku Rama. Dalam kehidupan berbangsa ini, setujukah kalian bahwa kita sangat membutuhkan sila dalam Pancasila sebagai pedoman atau pemegangan di segala aktivitas? Setuju lah, tetap. Setuju nggak nih? Pendapat kakak mengenai kegiatan volunteer atau relawan termasuk sikap dalam menjaga persatuan Indonesia dan menjalankan sikap kemanusiaan bagi seluruh rakyat. Aku sih setuju ya kalau misalnya kegiatan volunteer itu masuk ke Persatuan Indonesia, soalnya dengan adanya volunteer itu berarti kita kan langsung terjun ke masyarakat juga, artinya kita langsung praktekin gitu. Kalau Persatuan Indonesia tuh langsung berdampak ke masyarakat Indonesianya juga gitu. Next question ini tentang beauty privilege. Siapa sih yang nggak tahu beauty privilege? Nah, beauty privilege ini di case kami disebut sebagai bentuk tidak terimplementasinya sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kakaknya setuju atau nggak setuju nih tentang case ini? Setuju. Saya juga setuju. Bingung sih. Tapi di screen tuh. Tengah-tengah. Setuju karena ngerasain sendiri ya ketika saingan-saingan kita tuh ke sebuah organisasi atau apa, misalnya mau masuk ke PR gitu ya, pasti atas-atasan tuh bakal mikir dia cakep, dia cocok nih buat negosiasi sama klien kayak gitu. Saya setuju kayak yang tadi dibilang sama Elin juga. Banyak orang yang mungkin kasus-kasus orang yang kayak bisa dibilang tindak pidana orang yang good looking itu lebih gampang dimaafin ketimbang orang yang jelek tapi dengan melakukan tindak pidana yang sama. Tapi yang jelek ini yang nggak mempunyai beautiful privilege ini lebih dimaki-maki begitu. Setuju atau tidak setuju nih kalau misalkan sosial media itu dapat dijadikan wadah untuk menyalurkan kritik dan opini? Setuju banget, soalnya kan sekarang apalagi anak muda ya kan, kita kan nggak mungkin dong kalau mau kritik atau opini langsung ke orangnya gitu kan. Kita bisa jadiin itu, media sosial ini jadi tempat wadah kita buat kritik atau opini, tapi dengan penyampaian yang baik gitu, bukan jangan hanya untuk mengkritik saja tapi harus memberikan solusinya gitu sih. Jadi nggak cuma mencela gitu sih. Kakak setuju nggak sih kalau ateis itu termasuk dalam pelanggaran sila pertama Pancasila? Setuju. Oke. Ya, kenapa? Karena setiap orang itu harus mempunyai keimanannya masing-masing sebenarnya. Jadi kita nggak boleh memaksa. Sebenarnya itu bukan masalah saya sih, sebenarnya itu hak asasi manusia. Cuman saya lebih prefer ke ateis itu lebih ke itulah pokoknya. Oke. Adanya Korean Wave, China Wave, Thailand Wave, dan dunia hiburan yang berasal dari berbagai negara mulai memasuki Indonesia menjadi sebuah ancaman bagi persatuan Indonesia. Setuju atau nggak setuju? Tidak setuju. Nah, alasannya kenapa nih dari kakak itu? Karena bukan faktor terbesar sih itu sebenarnya, masih ada faktor-faktor lain yang bisa merusak persatuan ya. Iya, jadi bukan faktor besar juga dan nggak ada efek, maksudnya efek sampingnya juga nggak terlalu itu sih menurutku. Gitu. Oke. Kenapa kakaknya? Aku nggak setuju karena menurutku kan ini budaya luar pun harus dikenalkan kan sama ke budaya Indonesia. Jadi menurutku itu bukan suatu, kalau kita nggak mengikutinya secara lanjut itu nggak menjadi masalah. Kalau
realita yang ada, kita gampang aja yang barat ya atau Korea, itu tuh banyak banget orang-orang Indonesia tuh yang udah ke Korea-Koreaan lah, ke Jepang-Jepangan, wibu, udah gue juga wibu sih tapi BTW, udah ada yang ke barat-baratan, dan itu tuh kadang ada yang kayak saling ngatain kata dia, ya lu suka wibu, ya lu wibu, itu tuh udah memicu perpecahan juga. Ini bisa jadi last question ya mungkin. Menurut kalian di Universitas Brawijaya ini sebagai julukannya kampus inklusi ini benar-benar sudah mengimplementasikan sila kelima Pancasila itu enggak? Oke. Kan masih setengah-setengah nggak? Oke. Dua kubu. Nah, oke. Di agree dulu mungkin. Aku dulu apa begini? Kalau aku agree sih, meskipun emang belum 100% ya. Kayak aku ngambil contoh ini dari disabilitas. Setidaknya di setiap fakultas sekarang udah ada beberapa sarana-prasarana yang menyanggupi untuk mahasiswa itu. Maksudnya kayak udah dipikirkan sebegitunya juga lah untuk fakultas, untuk universitas juga kan, untuk seluruh lah di UB. Jadi kayak udah cukup memenuhi, meskipun emang nggak 100%. Kayak contohnya ini di gedung BFA belum ada lift kan untuk mahasiswa disabilitas. Ya emang itu belum direalisasikan juga, tapi setidaknya udah ada beberapa fasilitas di gedung lain di FH juga yang udah mencakupi buat si disabilitas ini gitu. Jadi udah. Tuh tim disagree nih. Kenapa nih milih disagree? Nah, kalau yang saya tadi Elin sama Elin dulu deh, yang masalah lift. Menurut saya kita udah tahu ada penyandang disabilitas. Menurut saya adanya lift itu tidak hanya di satu gedung menurut saya. Karena si penyandang disabilitas ini pun bisa kuliah di gedung mana A, misalkan B, misalkan. Sedangkan yang sekarang itu baru beberapa gedung aja yang punya si lift ini. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat beberapa jawaban nih dari sosial eksperimen kita kali ini. Nah, untuk itu ya bisa kita ambil kesimpulan ya kalau emang implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai filsafat itu penting banget. Nah, jadi kalian juga harus menerapkan itu ya di kehidupan kalian masing-masing. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.